Oke, sip. Ini udah di-record. Jadi sesi kali ini eh, kita bakal mulai untuk basic ya sebetulnya. Jadi instalasi dan pengenalan Linux Ubuntu Server. Jadi instalasi dan pengenalan Linux Ubuntu Server ini bakal diimplementasi bukan install di host, tapi installnya itu di virtual machine seperti yang udah sebelumnya saya saya minta untuk dipersiapkan. Oke. Persiapan praktek instalasi Linux Ubuntu Server itu di kawan-kawan mungkin bisa dipersiapkan untuk VMware-nya sudah diinstal di komputernya, di laptopnya masing-masing. Kemudian file ISO Linux Ubuntu Server versinya itu di versi Ubuntu Server 20.04.2 ya. Ini yang saya pakai, disarankan untuk disamain aja sih, biar enggak rancu kita. Kemudian sebelum masuk ke VMware, ini adalah basic ya, basic pengetahuan dulu tentang virtualisasi. Jadi kenapa kita pakai VMware sih untuk instalasi? Kenapa nggak di komputer langsung kayak kita pakai Windows atau kayak kita pakai Ubuntu yang mungkin kawan-kawan lagi gunakan atau kayak misalnya macOS yang lagi saya gunakan gitu. Jadi virtualisasi itu mengacu kepada upaya menciptakan mesin virtual yang bekerja layaknya sebuah komputer lengkap dengan sistem operasi. Jadi itu dengan VMware ini kita kayak bikin mesin virtual sendiri. Di situ ada RAM virtual, ada hard disk virtual, ada network interface card virtual, habis itu ada GPU virtual, semuanya serba virtual. Jadi kita bakal aman untuk melakukan uji coba, belajar, instalasi Linux di situ. Kalau nanti rusak atau gimana, ya itu tinggal di reset aja atau tinggal di restart atau tinggal dihapus, kemudian bikin lagi mesin virtualnya. Jadi nggak ini ya nggak beresiko lah. Istilah mesin host mengacu kepada mesin tempat virtualisasi bersemayam, sementara istilah mesin guest mengacu kepada virtual mesin itu sendiri. Jadi gambarannya itu mesin host ini adalah mesin yang lagi kita gunakan. Kalau di komputer saya pakai MacBook, maka OS sistem operasinya itu macOS. Nah, macOS ini adalah mesin hostnya. Nanti di dalam virtual mesin itu, di dalam VMware, diinstal Ubuntu Server, kali Linux atau apa, nah itu yang disebut dengan gas mesin atau mesin gas ya. Gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran perbedaan antara CPU fisik dan CPU virtual. Oke, yang digambar sini, ini kan arsitektur fisik ya. Arsitektur fisik itu di dalam arsitektur ini gambarannya ada arsitektur x64 64 bit, kemudian ada sistem operasi yang kawan-kawan sedang gunakan nih. Kalau saya menggunakan macOS, mungkin kawan-kawan ada yang udah menggunakan Linux Mint, Ubuntu atau apa, atau ada yang menggunakan Windows juga. Nah, ini adalah sistem operasinya ada di sini. Kemudian aplikasinya aplikasi yang kita install. Mungkin di situ ada Google Chrome, ada Microsoft Office, habis itu kemudian ada VirtualBox atau ada VMware dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, ini terinstall di sini. Nah, ini kalau arsitektur fisik. Nah, kalau virtual arsitektur yang akan kita implementasi adalah fisiknya itu di sini. Nah, kemudian sistem operasi yang kita lagi jalanin, mau pakai Windows, Linux Mint, Ubuntu, atau seperti saya macOS, ini jalannya ada di sini nih, yang warna biru. Nah, kemudian kita bakal menjalani instalasi Ubuntu Server di dalam virtualisasi VMware. VMware itu nanti ada di sini nih. Jadi di dalam komputer host bakal ada beberapa komputer virtual gitu atau server virtual. Di sini ada OS di dalam komputer virtual, OS kedua di dalam komputer virtual yang kedua, OS yang lainnya di komputer virtual yang lainnya, dan di komputer virtual ini atau di server virtual ini kita bisa konfigurasi besaran speknya dari mulai CPU-nya mau berapa core, RAM-nya mau berapa giga, atau hard disk-nya mau berapa giga, itu bebas.
Nah, nah, selain CPU fisik dan CPU virtual juga ada juga memorinya, juga ada memori fisik dan memori virtual. Ini gambarannya ya. Kalau memori fisik ya sama seperti tadi saya analogikan di dalam CPU. CPU itu prosesornya, Central Processing Unit. Nah, kalau ini di RAM, kalau RAM di dalam arsitektur fisik ya dia langsung digunakan. Tapi kalau di dalam arsitektur virtual, RAM-nya ini bisa dibagi. Misalnya buat virtual host yang atau komputer virtual yang satu kita kasih RAM-nya 1 GB doang, atau di komputer virtual yang kedua kita kasih 2 GB, atau komputer virtual yang lainnya kita kasih 8 GB, tergantung aslinya kita berapa, nanti tinggal dibagi aja. Nah, ini adalah gambaran untuk NIC ya, Network Interface Card, di mana di sini ada gambaran fisik dan virtual arsitektur. Kalau fisiknya itu, jadi NIC itu kalau di komputer itu biasanya ada LAN card yang buat apa, yang buat eh, RJ45, portnya RJ45, kemudian ada WiFi interface juga. Nah, tapi kalau misalnya di dalam virtual arsitektur ini, kita bisa bagi lagi nih. Fisiknya itu ada di NIC, ada di network fisikalnya ini, kemudian di dalam komputer-komputer virtual atau di server-server virtual yang kita pakai misalnya di VMware atau VirtualBox atau yang lainnya, ini bisa kita bagi lagi. Settingannya nanti mau bridge atau mau langsung di NAT, nanti lebih jelasnya saya jelasin lebih lanjut lagi. Nah, ini adalah gambaran arsitektur yang akan kita jalani nih di virtualisasi. Gambaran besarnya seperti ini. Jadi kalau yang sekarang kita jalani itu ya ini server atau komputer kita, hardware-nya lah ya. Kemudian kita menjalani sistem operasi di atas hardware kita. Kalau saya menggunakan MacBook ya sistem operasinya macOS, atau kawan-kawan ada yang menggunakan laptop atau komputer apapun itu, sistem operasinya berarti ada yang Windows, Linux Mint atau apapun itu. Kemudian kita install aplikasi, misal Google Chrome, PowerPoint, install Zoom atau yang lainnya. Nah, balik lagi kalau misalnya yang di virtual arsitektur seperti ini jalannya. Tapi ini biasanya untuk apa? Untuk server ya, karena di sini virtualisasinya nggak ada virtualisasi host. Bedanya apa? Nanti saya jelasin. Nah, itu tadi bicara tentang sebelum kita memulai untuk menjalani VMware. Nah, kemudian apa sih yang harus kita ketahui ya, basic knowledge-nya sebelum kita melakukan instalasi Linux. Nah, jadi Linux itu apa namanya, partisi dari si storage disknya itu berbeda sama yang udah kita biasa menggunakan di Windows. Jadi di sini ada yang namanya FSE, File System Extended, di mana file system merupakan sebuah metode penyimpanan dan pengorganisasian data atau file pada komputer. Yang jelas, file system ini menggunakan sebuah media penyimpanan seperti hard disk dan CD-ROM. Oke. Nah, kemudian extended file system diimplementasikan pada April tahun 1992 sebagai sistem file pertama yang dibuat khusus untuk kernel Linux. ext adalah yang pertama dalam rangkaian sistem file yang diperluas. Kemudian ada ext2, ext3, ext4. Nah, sekarang kita menggunakan ext4 ya, atau ext4. Nah, jadi kalau misalnya di Windows itu ada namanya NTFS ketika kawan-kawan lagi melakukan instalasi Windows, sistem operasi Windows ya. Biasanya eh, saya kurang tahu kalau yang sekarang, tapi kalau misalnya terakhir coba di Windows 10 dia masih menggunakan NTFS. Nah, kalau di Linux itu menggunakan ext4. Kalau ext3 sama ext2 sih itu versi sebelumnya banget sih. Jadi sekarang nanti yang akan kita coba untuk instalasi Ubuntu Server versi 20.04 ini ya di eh, format partisinya di ext4. Nah, kemudian ada lagi namanya Linux Swap. Apa itu Linux Swap? Swap ini keren sekali ya. Sebetulnya menurut saya swap ini benar-benar berpengaruh di zaman sekarang. Kenapa? Karena gini, swapping itu adalah proses di mana halaman memori
disalin ke ruang yang telah dikonfigurasi pada hard disk yang disebut ruang swap untuk membebaskan halaman memori. Dalam arti, ketika kayak MacBook saya lah. MacBook saya RAM-nya itu cuma 8 GB, tapi saya udah menggunakan hard disk saya itu udah menggunakan SSD. Nah, ketika saya menjalani beberapa aplikasi yang udah cukup berat, misalnya RAM 8 GB itu udah penuh. Nah, macOS itu nggak akan ngehang gitu, karena dia akan menggunakan memori swap itu tadi. Swap itu jadi kayak RAM bayangan, tapi dia menggunakan space dari hard disk atau menggunakan space dari SSD disk. Jadi ketika RAM saya 8 GB udah nggak cukup lagi, maka yang dimakan itu adalah space dari hard disk yang saya gunakan atau SSD yang saya gunakan. Nah, sebetulnya kekurangannya dari swap ini lemot ya, lebih berat, nggak selancar RAM gitu ya. Cuma kalau untuk yang kasusnya kayak hari ini, hard disk itu kan udah maju menjadi SSD gitu. SSD juga ada kelas-kelasnya di mana intinya SSD itu udah lebih lancar, lebih cepat daripada hard disk kayak sebelumnya ada hard disk SATA atau IDE gitu ya dibaca di Indonesianya. Jadi menurut saya kalau Linux Swap di versi yang hari ini itu lebih lebih oke sih karena beberapa komputer laptop itu udah menggunakan SSD dan udah cukup oke ketika menjalani performa untuk Linux Swap ini gitu. Jadi gini, swapping itu diperlukan karena dua alasan penting. Ketika sistem membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik. Kernel menukar halaman yang kurang digunakan dan memberikan memori ke aplikasi atau proses saat ini yang membutuhkan memori segera. Sejumlah besar halaman yang digunakan oleh aplikasi selama fase startup hanya dapat digunakan untuk inisialisasi dan kemudian tidak pernah digunakan lagi. Sistem dapat menukar halaman tersebut dan membebaskan memori untuk aplikasi lain atau bahkan untuk cache disk. Yang pada intinya adalah yang tadi saya bilang, ketika RAM saya 8 GB doang menjalankan beberapa aplikasi banyak, habis itu RAM-nya udah nggak cukup lagi nih di 8 GB. Maka dia bukannya ngehang, bukannya nge-stuck, tapi dia bakal meneruskan penggunaannya di Linux Swap yang secara fisik yang dimakan itu adalah storage dari hard disk saya gitu. Resource dari hard disk saya. Swapping memang memiliki sisi negatif ya dibandingkan dengan memori, disk sangat lambat. Itu yang tadi saya bilang karena memang hard disk yang sebelumnya kayak SATA ataupun hard disk yang masih IDE itu masih cukup lebih lebih jauh performanya dibandingkan RAM ya. Tapi kalau untuk hari ini itu udah SSD itu udah teknologinya udah berkembang lebih cepat. Jadi udah cukup oke lah untuk digunakan. Oke. Eh nggak lama-lama saya akan langsung uh, memulai untuk instalasi Ubuntu di dalam virtual machine. Sebelum itu kita kenalan dulu. Nah, jadi ini adalah virtual machine. Ini virtual machine, jadi nggak usah harus sama ya, karena beda platform kan. Saya kan menggunakan macOS, jadi tapi sama aja mau di Linux, mau VMware yang di Linux atau VMware yang di Windows sama aja. Ini adalah virtual machine VMware. Ketika kita ingin membuat suatu mesin baru, kita tinggal klik new. Ini muncul nggak ya? Gambarnya muncul nggak? Tulisan select di installation method. Infoin dong kalau nggak muncul. Muncul nggak gambarnya? Itu saya ngeliatnya kayak ngeblank gitu, Mas. Hitam Oke, doang. ngeblank. Oke. Berarti share desktop aja deh. Kalau sekarang muncul? Ya, muncul, Mas. Oke, sip. Nah, jadi kita ketika mau mulai, ini kita klik new, kemudian ini ada select di installation method. Langsung aja pilih install from disk or image. Habis itu kita pilih ISO-nya itu ada di mana. Pilih ISO-nya. Setelah itu tinggal di continue.
ini di uncheck. Kenapa saya uncheck? Sebetulnya ini untuk isi install ya. Jadi kita siapkan nama, account name, kita siapin password, nanti dia langsung otomatis install aja. Tapi untuk beberapa bagian dia nggak berjalan. Jadi biar kita lebih ngerti aja prosesnya seperti apa. Jadi ini di uncheck. Continue. Kita pilih legacy bias. Kemudian kita, nah ini adalah gambaran yang tadi saya bilang virtualisasi ya. Eh, Secara default di konfigurasi ini ngasih space untuk hard disk itu sebesar 20 GB, kemudian RAM-nya 4 GB, kemudian networking share-nya itu menggunakan NAT, Network Address Translation, nanti saya jelasin. Kemudian untuk device CPU-nya saya menggunakan 2 CPU. Langsung diklik finish. Jadi ini ada perbedaan, network adapter itu ada NAT, ada bridge, ada host only. Maksudnya itu apa sih? Nah, jadi NAT itu adalah ketika si IP yang akan didapatkan oleh si Ubuntu server yang ada di virtual machine ini itu pakai IP yang udah ke NAT. Tapi kalau yang bridge, maka IP yang akan didapatkan oleh si Ubuntu server yang ada di virtual machine ini akan mengikuti segmen yang sama dengan apa yang digunakan oleh IP yang digunakan oleh WiFi saya. Jadi kalau dilihat di sini, saya ini menggunakan segmennya itu di 192.168.1.11. Nah, nanti kalau misalnya di virtual machine itu saya config ke settingan bridge, maka bisa jadi segmennya itu ada di 192.168.1. Nah, sisanya IP kliennya bisa dapat IP 79, bisa dapat IP 8 atau semacamnya. Jadi kalau misalnya udah satu segmen, maka kita bisa saling ngeping nih dari komputer host dari Mac OS saya ke si Linux Ubuntu servernya. Kayak gitu. Oke, langsung kita instalasi Ubuntu server, pilih English, kemudian use an entire disk. Oke, kita langsung pilih. Ini sangat standar ya, tapi kalau misalnya kita mau melakukan dual boot, misalnya komputer rekan-rekan ada yang udah menggunakan Windows, kemudian mau menggunakan dua OS, jadi pas lagi milih di startup komputer bisa milih mau OS Linux atau OS Windows. Nah, itu biasanya bisa dipilih di custom storage layout. Oke, dan kemudian di sini ada konfigurasi untuk uh, slash ini adalah rootnya atau file sistemnya menggunakan size 19 GB, kemudian 1 GB-nya untuk partisi boot. File extended-nya menggunakan ext4. Kemudian untuk apa lagi yang bisa kita baca di sini? Untuk swap-nya belum ada. Nanti kita bisa konfigurasi swap ketika sistem operasi udah berjalan. Gimana caranya nanti saya jelasin. Langsung continue. Langsung disesuaikan namanya apa, saya tulis Dimas. Nama servernya mau dikasih apa? Nama servernya mau dikasih, ini nama server itu maksudnya hostname ya. Misalnya Dims server. Habis itu username. Username mau apa? Misalnya Dimas juga. Passwordnya saya kasih Tor. Confirm your password. Passwordnya harus sama ya, karena di sini confirm. Save dan kemudian kita ada pilihan untuk install OpenSSH server. OpenSSH server itu apa sih? Jadi SSH itu adalah secure shell. Karena ini kan kita lagi Ubuntu server. Installnya aja kita udah nggak ada GUI-nya kan, udah nggak ada klik. Nah, nanti ketika sistem operasi Ubuntu server ini udah terinstall, ini sama sekali tidak ada GUI-nya. Nah, biasanya beberapa sistem administrator juga saya ketika ingin melakukan remote terhadap server yang ada di gedung cyber atau server yang ada di VPS sana,
saya akan melakukan remote ke servernya menggunakan service SSH itu. Lebih jelasnya apa tentang SSH nanti ada di next episode. Kemudian saya install, karena menurut saya ini penting banget. Dan, oke. Dan proses instalasi sedang berjalan. Kenapa saya lebih prefer ketika ingin melakukan belajar Linux itu dimulai dari Ubuntu server, bukan dari Ubuntu desktop. Karena sebetulnya ketika kita menggunakan Ubuntu desktop, seharusnya itu udah lebih mudah ya, karena itu udah bahasa bahasa sayanya itu tinggal di klik doang gitu. Tapi kalau kita belajar dari Ubuntu servernya, kita bakal tahu nih sebetulnya file system direktorinya itu gimana sih? File system hierarkinya itu kayak gimana sih? Dia ada dia ketika kita melakukan instalasi suatu aplikasi, suatu software, nge-save-nya di mana sih? Konfigurasi permission-nya kayak gimana sih? Habis itu ini kan server. Ya udah dong mau coba apa namanya? Instalasi web server dong atau database server dong atau apapun itu nanti kita bisa coba itu semua dan lebih asik ketika menggunakan Ubuntu server. Jadi ketika dengan Ubuntu server udah terbiasa ya ketika menggunakan Ubuntu desktop atau Linux desktop yang lainnya itu udah lebih lebih ringan digunakannya. Seperti itu sih. Terus kenapa saya lebih prefer menggunakan Ubuntu server dan instalasinya di dalam VMware? Karena sepengalaman saya ketika belajar instalasi Ubuntu server itu pasti kita banyak salah-salah. Habis itu ketika melakukan instalasi beberapa aplikasi biasanya kalau saya pun sekarang masih sering gitu untuk salah mengambil source sehingga ketika melakukan instalasi akan error di kernelnya dan segala macam. Nah, ketika menggunakan VMware, mudahnya yaitu tinggal di delete, install ulang. Atau juga bisa menggunakan snapshot, jadi tinggal di restore. Kiranya itu aja sih. Ini adalah cara untuk instalasi Ubuntu server, sangat ringan. Tentunya ini tutorial yang sudah ada di Google ya. Sudah ada di Google, nggak perlu belajar dari video ini. Cuma sekali lagi ini adalah kelas Zoom, jadi kawan-kawan bisa nanya dengan bebas perihal topik yang ada di episode ini kepada saya dan itu free. Ini adalah bentuk dari dedikasi saya untuk eh, memajukan IT Indonesia dari sisi yang basicnya yaitu instalasi Linux dan pengenalan Linux server. Sekian dari saya.